Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas mengenai matrik definita negatif, karakterisasi, dan sifat-sifatnya. Selamat menyaksikan. Kita akan membahas teorema-teorema yang akan digunakan untuk membuktikan teorema 237. Yang pertama adalah teorema 238. Misalkan A berukuran n kali n, matrik Hermit dengan nilai-nilai eigen lambda 1 sampai lambda n yang diurutkan, lambda 1 yang terkecil dan lambda n yang terbesar. Misalkan pula UI adalah vektor eigen yang berkaitan untuk lambda i, maka X bintang AX itu akan berada di antara X lambda K dan lambda L untuk semua X yang berada di subruang yang dibangun oleh UK sampai UL dan panjangnya 1. Kita akan buktikan teorema ini. Berarti sekarang cukup dibuktikan untuk U1 sampai UN yang bebas linier. Karena A-nya Hermit, maka ruang-ruang eigennya saling ortogonal. Dan kita dapat memilih U1 UN yang merupakan himpunan ortonormal. Sekarang misalkan K dan L antara 1 sampai N. Dan misalkan X berada di subruang yang dibangun oleh UK sampai UL. Dan kita pilih X-nya ini yang panjangnya 1. X ini bisa saya tuliskan sebagai kombinasi linear dari UK sampai UL dengan alfa K sampai alfa L ini berada di C dan memenuhi modulus dari alfa I kuadrat ini sama dengan 1 dan jelas bahwa alfa I itu sama dengan UI bintang dikalikan X. Sekarang karena A-nya Hermit, maka X bintang AX ini menjadi bilangan real dan kita bisa hitung X bintang AX itu adalah X bintang AX dikalikan X bintang A dikalikan sigma alfa I UI dengan I-nya dari K sampai L. Lalu saya bisa tulis seperti ini, dan karena UI tadi merupakan vektor eigen, maka ini akan sama dengan alfa I lambda I UI, dan tadi kita juga bisa menuliskan alfa I lambda I X bintang UI, dan ini sama dengan alfa I lambda I dikalikan alfa I garis, dan ini sama dengan lambda I modulus alfa I kuadrat. Sekarang karena lambda I berada di antara lambda K dan lambda L, maka lambda K ini di sini tadi kita punyai bahwa sigma dari modulus alfa I kuadrat itu 1 dan ini lebih kecil sama dengan sigma lambda I modulus alfa I kuadrat dan ini lebih kecil sama dengan lambda L kali sigma modulus alfa I kuadrat yang ini sama dengan lambda L. Dengan demikian kita peroleh bahwa X bintang AX akan berada di antara lambda K dan lambda L. Nah, perhatikan bahwa UK bintang AUK itu adalah lambda K dan UL bintang AUL itu adalah lambda L, sehingga lambda K itu adalah yang terkecil di antara semua X bintang AX dengan X-nya berada di subruang yang dibangun oleh UK sampai UL dan untuk lambda L-nya merupakan yang terbesar. Sehingga untuk K sama dengan 1 dan L sama dengan N, kita memperoleh teorema Rayleigh-Ritz sebagai berikut. Misalkan A matrik Hermit dengan nilai eigen lambda 1 sampai lambda L dengan lambda 1 terkecil dan lambda N terbesar, maka lambda 1 akan merupakan yang terkecil dari semua X bintang AX dengan X bintang X-nya sama dengan 1 dan lambda N akan menjadi yang terbesar dari semua ekspresi X bintang AX untuk X bintang X-nya sama dengan 1. Ekspresi ini dinamakan quotient Rayleigh. Selanjutnya kita memiliki interlacing theorem. Di sini misalkan A
berukuran N kali N suatu matrik Hermit, dan B berukuran K kali K submatrik utama dari A. Misalkan nilai eigen dari A adalah lambda 1 sampai lambda N, dan nilai eigen dari B adalah mu1 sampai mu K, maka kita bisa memperoleh di mana lambda I lebih kecil atau sama dengan mu I sendiri lebih kecil atau sama dengan lambda N plus I min K untuk I 1 sampai K. Jadi di sini kita seperti dapat menyelipkan nilai-nilai eigen dari matrik B di antara nilai-nilai eigen dari matrik A. Sebagai buktinya, jadi tadi tanpa mengurangi perumuman, misalkan B itu submatrik utama pemuka, lalu misalkan Uj adalah vektor eigen dari A untuk nilai eigen lambda J, dan Yi vektor eigen dari B untuk nilai eigen mu I. Kita asumsikan U1 UN dan Y1 YK ini bebas linier, dan kita misalkan VI itu adalah vektor YI dan ditambahkan baris-baris 0, vektor eigen dari matrik B0 yang berukuran N kali N untuk nilai eigen mu I. Nah, sekarang misalkan I dari 1 sampai K, lalu definisikan K itu adalah subruang yang dibangun oleh V1 sampai VI, dan L adalah subruang yang dibangun oleh UI sampai UN. Keduanya di Cn, maka dimensi K itu adalah I, dimensi L adalah N min I plus 1. Jelas bahwa K diiris L ini tidak 0, dan kita misalkan X itu adalah suatu elemen di K iris L, asumsikan panjangnya 1, dan X ini dapat saya tuliskan sebagai Y0 untuk suatu Y di subruang yang dibangun oleh Y1 sampai YI. Nah, berdasarkan teorema 238, maka X bintang AX akan berada di antara lambda I, namun dari perhitungan sebelumnya kita juga memiliki bahwa X bintang AX itu sama dengan Y bintang BY, dan ini akan lebih kecil atau sama dengan mu I. Jadi di sini kita peroleh bahwa X bintang AX berada di antara lambda I dan mu I. Nah, sekarang tinggal membuktikan bahwa mu I lebih kecil atau sama dengan lambda N plus I min K. Untuk itu kita akan menggunakan matrik minus A. Nilai eigen dari matrik minus A adalah min lambda N min 1 sampai min lambda 1. Untuk matrik B, untuk min B, minus mu K min 1 sampai minus mu I. Sekarang kita misalkan min lambda J itu adalah delta N min J plus 1, dan minus mu I itu adalah epsilon K min I plus 1, maka kita memiliki delta 1 lebih kecil sama dengan delta 2 sampai delta N, epsilon 1 lebih kecil sama dengan epsilon 2 sampai epsilon K, dan berdasarkan teorema sebelumnya ini mengakibatkan delta I lebih kecil atau sama dengan epsilon I, lalu min lambda N min I plus 1 lebih kecil sama dengan mu K min I plus 1, yaitu jika kita ambil I-nya itu adalah N min J plus 1. Nah, dengan demikian kita peroleh mu K min I plus 1 lebih kecil sama dengan lambda N min I plus 1. Jika kita tulis ulang sebagai S K min I plus 1, maka S plus N min K adalah N min K
K plus K min I plus 1, sehingga mu S ini lebih kecil atau sama dengan lambda S plus N min K, atau di sini kalau kita ganti indeksnya, mu I akan lebih kecil atau sama dengan lambda I plus N min K. Jadi kita sudah membuktikan bahwa mu I lebih kecil atau sama dengan lambda N plus I min K. Sebagai akibatnya, di sini jika A adalah matrik berukuran N kali N, matrik Hermit, dan B adalah submatrik utama dari A berukuran N-1 kali N-1, maka di sini lambda 1 lebih kecil sama dengan mu 1, mu 1 lebih kecil sama dengan lambda 2, dan seterusnya, yaitu nilai-nilai eigen dari matrik B dapat diselipkan di antara nilai-nilai eigen matrik A. Dalam video selanjutnya akan dibahas mengenai bukti dari teorema 237 ini menggunakan teorema-teorema yang telah dibahas tadi. Demikian pembahasan kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali dalam video berikutnya. Terima kasih.